Halo semuanya, yos, gue Mahat, salam. Pada volume 9 Osama Ranking ini, pertarungan yang memasuki babak baru semakin intens. Namun yang paling menarik di volume 9 ini adalah fakta tentang klan Kage dan pertemuan pertama dari bos dengan Miranjo. Mengapa bos sangat menyayangi Miranjo? Setelah berhasil membuat Desha dan pasukannya mundur dari kerajaan bos, Boji dan Kage yang mencoba melakukan penelusuran bertemu dengan Apis yang tidak sadarkan diri. Tak lama setelah Boji dan Kage membawa Apis, Apis pun tersadar. Sempat memberitahukan keadaan yang terjadi di kerajaan bos, yaitu semua karena niat Miranjo untuk melanjutkan cita-citanya bersama dengan bos menjadi yang terkuat di dunia. Boji jelas tidak bisa membiarkan alasan Miranjo untuk membenarkan dirinya menghancurkan kerajaan bos. Saat Apis mencoba untuk menghalangi Boji, dia terkejut karena merasakan aura luar biasa dari seorang Boji yang sudah seperti seorang raksasa. Apis yang tak mampu untuk melawan Miranjo pun mengandalkan Boji dan Kage untuk menyelamatkannya dari ambisi yang membuatnya menjadi jatuh dalam kegelapan. Apis pun merasa sangat bangga melihat Boji yang sekarang karena dia sangat mengetahui bagaimana perjuangan Boji selama ini untuk menjadi kuat. Di tempat lain, Domas dan Hakuro yang sedang menjalani misinya untuk menghancurkan pintu masuk menuju kerajaan dunia bawah, terkejut karena pintu tersebut dibuat dari jasad klan bayangan yang dibentangkan. Lalu mereka pun membakarnya tak tersisa. Bagaimana bisa klan bayangan menjadi pintu ajaib tersebut? Melihat Kage yang mampu menyembunyikan banyak barang di dalam tubuhnya, hal ini sangat memungkinkan terjadi di mana sepertinya terdapat sebuah dimensi di dalam tubuh dari klan bayangan yang tak terbatas. Dengan sedikit merapal mantra sihirnya, tentu Miranjo mampu memanfaatkan dimensi tersebut menjadi sebuah pintu ajaib. Kalau diibaratkan mungkin seperti kantong Doraemon yang dimensinya terhubung dengan kantong lainnya. Sementara akhirnya kita mengetahui mengapa Auken adalah musuh alami Boji yang tak mampu dikalahkannya. Hal ini tak lain dan tak bukan adalah karena Auken memiliki kekuatan abadi di mana walaupun Boji mengincar semua titik vitalnya, hal itu seakan tidak berguna. Pada pertarungan ini pun kita akhirnya mengetahui bagaimana cara Auken membuat musuhnya tidak mampu untuk bergerak. Ternyata Auken melemparkan sebuah batu kecil yang mungkin akan mengenai syaraf dari musuhnya sehingga mereka mengalami syok sesaat dan tak mampu bergerak, di mana hal ini berhasil dipatahkan oleh Boji. Jadi pada dasarnya kemampuan bertarung Boji berada di atas Auken. Namun Auken yang abadi dan tidak memiliki batas tidak dapat dikalahkan oleh Boji. Dan Boji sendiri lama-lama akan mampu dikalahkan oleh Auken saat staminanya sudah habis. Hal yang paling menarik di volume 9 ini adalah ketika bos yang sedang berbicara dengan Bebin akhirnya mengungkapkan mengapa dia sangat menghargai dan menyayangi seorang Miranjo. Bos sewaktu muda hanya mengetahui tentang ilmu mengayunkan senjata. Ketika bos ingin mengetahui tentang sihir dan bagaimana cara melawannya, dia pergi ke negeri para penyihir yang bernama Houma. Ilmu sihir dari Houma ini adalah ilmu sihir yang setingkat dengan kekuatan dewa. Selama bos menceritakan kisahnya pada Bebin, Deida melihat ingatan bos dalam tubuhnya. Itu adalah zaman di mana manusia masih dipimpin oleh para dewa dan dijadikan budak oleh mereka. Houma merupakan negeri di mana para manusia menerima kekuatan langsung dari para dewa. Houma pun sepertinya belajar untuk mencari kebebasan mereka dan menolak perbudakan. Dalam sebuah peperangan dengan para penyihir Houma, bos yang kemungkinan besar menjadi pesuruh salah satu dewa mengalahkan dan membunuh ayah dari Miranjo, salah satu penyihir yang ikut berperang. Bos yang terluka parah justru malah ditolong dan diobati oleh istri dari penyihir yang dibunuhnya alias ibu dari Miranjo. Pada dasarnya ibu dari Miranjo memang memiliki kebaikan hati yang luar biasa. Bahkan semua orang di negerinya pun tahu akan hal itu.
Selama masa pemulihan, Bos tinggal di Homa dan melihat tumbuh kembang dari Miranjo kecil. Menurut Bos, Miranjo adalah anak yang cerdas, kuat, serta memiliki kebaikan hati dari ibunya. Perang besar antara para penyihir Homa dan para dewa semakin intens dan konflik berkepanjangan tidak dapat dihindari. Homa selalu mampu bertahan dan terus menang. Namun, sekali Homa kalah, mereka tak mampu membendung kekuatan para dewa yang luar biasa sehingga kalah total. Homa yang melemah mulai mencoba mencari sekutu dan mereka akhirnya menemukan wilayah Gyakuza. Orang-orang Homa berpikir bahwa sesama manusia akan saling mengerti dan mereka pasti akan mudah bekerja sama dengan Gyakuza. Namun, tidak semua negeri memiliki budaya yang sama. Gyakuza benar-benar sangat bertentangan dengan Homa, di mana Homa memiliki orang-orang berhati baik sedangkan Gyakuza tidak seperti itu. Ibunda Miranjo pun tidak menyadari hal tersebut. Gyakuza adalah negeri miskin yang orang-orangnya biasa hidup dalam tindakan kriminal. Bahkan para orang tua di negara tersebut sudah menanamkan rasa kebencian pada anak-anak mereka sejak dini. Orang-orang Homa yang menetap di negeri Gyakuza membantu membuat negeri miskin itu menjadi negeri yang subur makmur kaya raya. Namun tetap tidak merubah sifat buruk para masyarakat Gyakuza. Mereka tetap menipu atau menindas orang yang lemah. Ibunda Miranjo yang mengetahui hal tersebut masih tetap berpikir positif, di mana hati dari orang-orang tersebut masih bisa diperbaiki menurutnya. Ketika perang dengan dewa tiba, orang-orang Gyakuza melakukan tindakan yang membuat Homa geram dan mengkhianati mereka. Para dewa pun mengambil momentum itu untuk meraih kemenangan. Gyakuza pun tunduk pada dewa dan menjadi pengikut mereka. Gyakuza memfitnah orang-orang Homa di hadapan dewa dan mereka pun melakukan pembersihan orang Homa, termasuk Ibunda Miranjo yang dibunuh dengan kejam pada saat itu. Gyakuza yang memiliki sifat biadab bahkan tidak membiarkan Miranjo yang masih anak kecil mati dan malah menyiksanya, mempersekusinya hingga dijadikan bahan tontonan untuk dipermainkan. Bos yang mengetahui hal tersebut tentunya sangat marah dan meluapkan seluruh emosinya pada negeri Gyakuza. Dia membantai habis semua orang di sana, membunuh mereka tak tersisa bahkan wanita serta anak-anak. Bos pun mencoba memperbaiki tubuh Miranjo yang rusak dan membawanya ke penyihir kenalannya dan membuat Miranjo tetap hidup. Sejak saat itu, Bos hidup bersama Miranjo dan berjanji akan membuat senyum Miranjo kembali apapun yang terjadi. Kembali ke tempat Boji. Boji yang telah kehabisan tenaga tertolong karena akhirnya bantuan datang, yaitu Despa dan sang komandan pasukan dunia bawah yang masih hidup mencoba menghadapi Oken. Oken yang memang lebih ahli mampu mengalahkan sang komandan dalam sekejap. Despa yang berusaha melindungi Boji dan menyuruhnya untuk mundur terlebih dahulu menghadapi Oken 1 lawan 1. Di sini Despa mengingat bahwa dia adalah yang terlemah di antara saudara-saudaranya, namun dia terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Saat baku hantam dengan Oken, Despa malah teringat akan Oken yang sangat ingin diselamatkan olehnya, dan itu membuatnya lengah. Kelanjutan dari pertarungan melawan Oken berada pada volume berikutnya dan masa lalu misterius tentu akan lebih banyak terungkap. Untuk saat ini, sekian.